Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baru beberapa saat, tidak lebih dari 5 menit, akan tetapi rasanya begitu sangat lama. Waktu seolah lambat, jam seakan berhenti berputar. Aku tidak bisa tidur kalau begini, ucap Dea memecah sepi. Jangan bergerak, hari ini aku lelah sekali, tidurlah. Daniel yang memang merasa lelah mulai memejamkan mata, tapi jantungnya masih berdebar. Sambil memaksa matanya terpejam, dalam hati ia membaca mantra kembali. Dia itu gadis jelek, jorok, jangan sampai menaruh hati pada jenis wanita seperti itu. Hanya gadis jelek dan jorok, jelek, jorok, jelek, jorok, bukan tipeku, bukan tipeku. Ia ucapkan kata-kata itu berkali-kali, namun hanya di dalam hati. Anehnya, dengan Daniel tak kunjung lepas dari pinggang gadis tersebut. Mulut, hati, pikiran, dan badan tidak ada yang sinkron sama sekali. Aku tidak akan keluar, tapi tolong lepasin, pinta Dea kemudian. Karena kalau terus-terusan seperti ini sepanjang malam sampai pagi, bisa-bisa Dea tidak tidur semalaman. Mendengar permintaan Dea, refleks Daniel langsung melepas pelukannya itu. Ia juga heran mengapa bisa memeluk Dea. Aku tidak memelukmu ya, ingat, aku hanya tidak ingin kamu kabur seenaknya. Daniel langsung bersikap dingin kembali, sedangkan Dea sendiri hanya diam. Lepas dari pelukan Daniel saja, ia sudah lega. Tidak mau debat, gadis itu menggeser posisinya dan tidur sambil membelakangi Daniel. Anehnya, mata Dea enggan terpejam, pikirannya malah lari ke Meti. Kalau suaminya di tenda, terus Meti tidur di mana? Tenda biru. Setelah malam makin larut, Meti pun memutuskan untuk tidur, tapi tidak di tendanya. Sombong banget Dea, masa gak mau tidur sama gue, pakai ngutus orang segala. Meti ngedumel, ia kesal karena disuruh pindah tenda oleh sekretaris Kim. Gue jadi curiga sama Dea, punya mobil baru, camping bawa ajudan. Jangan-jangan, Meti membekap mulutnya sendiri. Ya Tuhan Dea, jangan-jangan simpanan om-om, pikir Meti. Kasihan kalau Om Rudi, tapi jangan-jangan Om sendiri malah jual Dea demi menyelamatkan pabrik yang hampir gulung tikar. Bukannya tidur, pikiran Meti malah berkelana kemana-mana, menduga-duga teman baik Dea itu malah memikirkan hal yang bukan-bukan, dasar Miti. Sementara di luar sana, sekretaris Kim kini harus tidur di dalam mobil. Demi apa coba? Gara-gara Daniel yang mau tidur satu tenda dengan Dea, ia harus mengalah. Jam baru menunjukkan pukul 3. Hawa dingin sangat terasa merasuk sampai ke tulang, membuat Dea menggigil kedinginan. Dea, Daniel menepuk pipi Dea, mencoba membangunkan gadis tersebut. Ia terbangun karena ingin BAK. Selimut, ucap Dea sambil menggigil. Sok mau camping, gerutu Daniel sambil mencari selimut lainnya. Pria itu membuka tas ransel yang ada di dalam sana. Selimut apa lagi? Nggak ada. Dingin. Daniel menoleh. Dilihatnya Dea yang sepertinya benar-benar kedinginan. Pria itu lantas melepas baju yang ia pakai, melepas celana panjangnya juga, kemudian masuk ke dalam selimut. Detik berikutnya, sebuah pakaian wanita terlempar dari dalam selimut. Tidak lupa celana jeans yang semula Dea kenakan. Dua orang itu kini hanya memakai pakaian dalam saja.
Mendekatlah. Daniel langsung menarik tubuh Dea dalam pelukannya. Pria itu mencoba membuat Dea semakin hangat. Ada rasa hangat saat tubuh saling menyatu. Dia juga perlahan sudah tidak menggigil. Gadis itu malah terlihat nyaman dan tertidur lagi dalam dekapan Daniel. Karena masih pagi buta, Daniel pun mencoba memejamkan matanya kembali. Gak jadi pipis. Sekarang pria itu sudah berhasil mengatasi masalah dia yang kedinginan, tapi kini malah ia yang dirundung masalah. Daniel lama-lama jadi merasa gerah. Ada hawa panas yang menjalar, mengalir dalam aliran darahnya sendiri. Sial, ia menyesal melakukan hal ini. Kini pria tersebut malah terjebak dalam situasi yang meresahkan. Ada sesuatu yang mengeras tanpa izinnya. Bagaimanapun juga, ia masih pria normal. Bohong bila tubuhnya tidak terpengaruh oleh keadaan seperti ini. Shrek! Daniel menyibak selimut, hanya sampai wajah keduanya terlihat. Diliriknya kepala Dea yang menempel di pundaknya. Ada bisikan setan yang membuat tangan Daniel untuk membuka lebih dan lebih. Wajahnya terasa semakin panas karena gejolak yang sudah mulai berkobar, seolah membakar jiwa pria yang sudah dewasa tersebut. Dengan jahil, tangannya kembali bergerak menarik selimut, hingga punggung mulus itu terlihat di bawah cahaya temaram. Daniel kesulitan menelan ludahnya sendiri, seperti ada biji salak yang tersangkut di tenggorokannya. Persetan tidak lagi peduli Dea tipenya atau bukan. Yang jelas posisi Dea yang memeluknya erat dan tidak memakai apa-apa membuat jantung Daniel meletup-letup, berdebar tak karuan, membuatnya gelisah dan merasa tergoda. Saat punggung Dea sudah terekspos sempurna, tangan Daniel pun mulai berkelana. Hal pertama yang ia lakukan adalah membelai dan meraba. Terasa lembut dan halus. Sejenak ia berhenti ketika Dea mulai bergerak karena merasa geli. Jantung Daniel seakan mau meledak. Dea yang ia remehkan selama ini kenapa membuat hatinya jadi kalang kabut. Ketika Dea kembali tenang, pria itu kembali melakukan aksi absurdnya. Sambil menahan nafas seperti maling ayam yang takut ketahuan, Daniel melakukan aksi dengan penuh kehati-hatian, takut kalau Dea bangun. Dea, bangun!" Terdengar suara senior Dea yang berdiri di depan tenda. Rencananya pagi buta ini mereka akan mendaki ke puncak biar bisa menikmati sunrise. "Dea, bangun dong!" panggil senior dia sekali lagi. "Kim," pekik Daniel dengan wajah kesal, mengapa area tenda mereka tidak disterilkan. "Maaf, permisi," ucap sekretaris Kim pada senior Dea. Pria tersebut langsung pergi ke tenda begitu ponselnya berdering. Daniel mengirimkan pesan untuk membereskan masalahnya saat itu juga. Wanita muda itu terlihat terkejut dan malah terkesima pada sosok Kim. Tampan, bening, meski dalam pantulan cahaya yang terbatas. Pokoknya postur pria itu nampak laki banget. Gadis tersebut seolah terhipnotis dengan pesona sekretaris Kim. Senior Dea langsung membetulkan poni dan anak rambutnya. Gadis bernama Nana itu seolah sedang caper pada Kim. Kata penyelenggara sih ada tamu di camp mereka dan Nana sempat mencuri pandang sejak semalam. Katanya sih ada 2 orang, tapi Nana baru melihat 1 orang saja, yaitu si ganteng Kim, sedangkan yang satunya masih belum nampak batang hidungnya.
Bisa bicara sebentar. Kim sedang berusaha menjauhkan gadis itu dari tenda. Ia masih ingat ancaman Daniel, tidak lebih dari 5 menit. Tenda harus steril, kalau tidak Kim bisa membayangkannya sendiri akibatnya. "Maaf, mengenai apa, Mas?" tanya Nana dengan nada selembut tahu sutra. "Mari ke sana." Kim langsung berjalan mendahului Nana. Ia mengajak gadis itu segera menjauh secepat mungkin. Nana langsung mengekor pada Kim. Senang bisa dekat-dekat cowok kece. Kapan lagi bisa seperti ini? Di sekitar api unggun, semua sudah berkumpul kecuali Dea. "Meti, Dea mana?" Vino mendekati gadis yang sedang membetulkan jaketnya itu. "Tahu tuh." Vino mengerutkan dahi, tidak mengerti maksud Meti. "Kok nggak tahu? Kan tidur sama Allah." "Dahlah, rombongan mau berangkat tuh. Gue duluan ya." Meti berlalu. Ia meninggalkan Vino yang masih penasaran karena Dea tidak kelihatan di mana-mana. Dari belakang, Nana menepuk pundak Vino. "Ayo, jangan bengong aja, nanti ketinggalan," seru senior Vino tersebut. Entah apa yang dikatakan oleh Kim pada gadis itu, yang jelas setelah bicara dengan Kim, wajah Nana terlihat sumringah.